Melanjutkan materi bab 2 Filsafat Pancasila. Subbahasan kali ini adalah kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 unsur dasar negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sistem filsafat bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila merupakan satu kesatuan nilai-nilai dan norma-norma positif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai dan norma-norma positif tersebut saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dasar filsafat bangsa Indonesia adalah 5 sila yang merupakan asas yang berdiri sendiri, memiliki fungsi sendiri dan tujuan sendiri, kemudian membentuk menjadi satu kesatuan yang mutlak, yang utuh. Karenanya Pancasila memiliki sifat majmuk tunggal. Artinya setiap sila Pancasila tidak boleh berdiri sendiri dan terpisah dari sila-sila yang lain. Pancasila sebagai sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kenyataan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan dari sila-sila Pancasila yang memiliki sifat majmuk tunggal, tidak boleh berdiri sendiri dan terpisah dari sila yang lain, maka Pancasila disebut sebagai kenyataan objektif, yaitu kenyataan yang ada pada Pancasila sendiri, terlepas dari sesuatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang. Sehingga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas dan berbeda dengan aliran filsafat yang lainnya, seperti liberalisme, materialisme, dan komunisme. Hal ini secara ilmiah disebut ciri khas secara objektif. Kekhasan Pancasila juga terlihat dari susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan dalam hal kualitasnya. Dilihat dari intinya, urutan 5 sila dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatnya dan isinya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Antara 5 sila dalam Pancasila ada hubungan yang mengikat, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majmuk tunggal, hierarki piramidal, juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Maksudnya, setiap sila terkandung keempat sila lainnya. Atau dengan kata lain, setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Kesatuan antara sila-sila Pancasila tidak hanya kesatuan yang bersifat formal logis,
yaitu Pancasila yang memiliki sifat hierarkis berbentuk piramida yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas, namun menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya dapat dipahami dalam kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, kajian ontologis sila-sila Pancasila. Menurut bahasa, ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, artinya ada, dan logos artinya ilmu. Ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pengertian paling umum pada ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Sebuah ontologis memberikan pengertian untuk penjelmaan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah pengetahuan dasar. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dari istilah yang menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah pengetahuan dasar. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologis adalah studi tentang sesuatu yang ada. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat dalam kajian ontologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui kesatuan yang menyangkut sila-sila Pancasila dan hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 asas, memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Maksudnya, dalam memahami Pancasila sebagai dasar filsafat negara tidak diartikan satu persatu, tetapi kelima sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan integral, tidak dapat dipisah-pisahkan berdasarkan salah satu sila saja, karena antara sila ke-1 dan sila yang lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal mutlak, yaitu terdiri atas yang pertama, susunan kodrat makhluk monodualis, terdiri atas 2 unsur kodrat, yaitu raga atau jasmani dan jiwa atau rohani. Yang kedua, manusia memiliki sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan yang ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkis
sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila lainnya. Di atas sudah saya sampaikan bahwa hakikat dasar ontologis sila-sila Pancasila adalah manusia sebagai pendukung pokok negara. Oleh karena itu, kesesuaian hubungan antara negara yang terdiri atas kesatuan manusia dengan landasan-landasan sila-sila Pancasila sebagai filsafat negara adalah merupakan hubungan sebab akibat, yaitu yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedang Tuhan, manusia, persatuan atau satu, kemudian rakyat dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, persatuan, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara sebagai akibat. Sebagai suatu sistem filsafat, landasan sila-sila Pancasila itu dalam hal isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat serta ditinjau dari keluasannya memiliki bentuk piramida. Kajian epistemologis sila-sila Pancasila. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, berarti pengetahuan atau bahasa Inggrisnya knowledge, dan logos berarti ilmu. Menurut arti katanya, epistemologi adalah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Epistemologis merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realita alam semesta, memandang manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam berkehidupan. Pancasila dalam pengertian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan yang menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini filsafat telah menjelma menjadi ideologi. Sebagai ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu yang pertama logos, artinya rasionalitas atau penalaran. Yang kedua pathos, artinya penghayatan, dan yang ketiga ethos, artinya kesusilaan. Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional, terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila
Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan manusia dan susunan pengetahuan Pancasila. Sebagai suatu sistem pengetahuan, Pancasila memiliki sistematika yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila juga bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Dari susunan kesatuan sila-sila Pancasila, maka susunan sila-sila Pancasila memiliki sistem logis, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila merupakan intisari atau esensi Pancasila, sehingga merupakan tolok derivasi dalam pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan, dalam tertib hukum, maupun dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Dan yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat yang khusus, konkret, serta dinamis. Pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia seperti telah dijelaskan di atas, bahwa masalah epistemologi Pancasila diletakkan dalam rangka bangunan filsafat manusia. Maka konsepsi dasar ontologis sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis, merupakan dasar pijak epistemologi Pancasila. Menurut Pancasila, hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis adalah hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur pokok, yaitu susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Selain itu, manusia juga memiliki indera. Dalam proses perseptif merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Oleh sebab itu, Pancasila juga mengakui kebenaran empiris, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Potensi yang terdapat dalam diri manusia untuk mendapatkan kebenaran, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan positif Pancasila, juga mengakui kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi, sesuai dengan sila pertama Pancasila yang mengakui kebenaran Pancasila sebagai kebenaran yang tertinggi. Sedangkan sila ketiga, keempat, dan kelima mengakui kebenaran bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas dari nilai, karena harus diletakkan pada moralitas kodrat manusia dan moralitas religius. Kajian aksiologi
sila-sila Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios, berarti sesuai atau wajar, dan logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Dalam aksiologi ada dua penilaian yang umum digunakan, yaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Sedangkan estetika membahas tentang keindahan. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Pembahasan aksiologi sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan etik. Dalam filsafat Pancasila terdapat 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar dari Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan budaya dan moral suatu masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam nilai Pancasila, Notonegoro mengatakan, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tergolong ke dalam nilai-nilai kerohanian juga mengandung nilai-nilai lain yang lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetika, nilai kebaikan atau moral, maupun nilai kesucian. Hakikat dari Pancasila merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat di dalam sila-silanya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial masyarakat bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, dalam kebudayaan dan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama hingga sila kelima merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkat kualitas yang berbeda. Namun antara yang satu dengan yang lainnya saling mengikat dan melengkapi serta tidak ada satu nilai pun yang bertentangan. Kelima sila Pancasila sebagai suatu sistem melahirkan nilai-nilai kebangsaan, antara lain yang pertama
nilai religiusitas, yaitu nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia sebagai konsekuensi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kekeluargaan mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib dan sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal-usul, tanpa membedakan agama, keyakinan, latar belakang sosial, dan politik seseorang. Yang ketiga, nilai keselarasan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan, dan menjalankan kebijakan publik sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.